Masih bersama kami di Morning Talk dan masih juga bersama dengan pengamat militer LIPI, Hermawan Sulistyo. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita dengarkan dulu statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional, kesiapan adalah profesionalitas. Berani, benar, dan berani. Komando! 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 Terima kasih. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih dengan pengamat militer LIPI, Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ya tadi kalau kita dengar keras dan berapi-api ya pernyataan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dan berkali-kali Panglima menekankan masalah politik identitas di sini menjadi masalah utama yang mengancam persatuan Republik Indonesia. Apakah memang itu masalah yang paling bisa dikatakan paling berbahaya untuk mengancam persatuan? Apakah politik identitas itu yang Anda lihat, Pak Hermawan? Ya, dari perspektif Panglima itu sangat jelas dan tegas karena ada dua kata yang disebut, yaitu persatuan dan kesatuan. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, itu pertama. Yang kedua, dari gestur, dari suara, dari omongan, dari nada pidatonya, itu nada orang marah, jelas sekali marah. Jadi ini nggak bisa ada tafsir yang lain, tafsirnya hanya jelas satu, ente jual ane beli. Baru kali ini seorang pemimpin formal, tegas-tegas menyatakan seperti itu. Dan saya kira itu mewakili suara publik, silent majority yang takut bicara hanya karena terkait dengan masalah keagamaan. Saya misalnya, saya Muslim, saya haji, tapi kalau disuruh nyerang Habib gitu, mungkin mikir dua kali. Kebanyakan yang dirasakan banyak orang seperti itu karena takut respon publik adalah terkait dengan emosi keagamaan. Nah, Panglima TNI jelas-jelas menegaskan ini urusannya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ya ini sangat tegas, itu aja. Oke, kalau ya tadi keras dari TNI, tapi yang di seberang juga keras tuh, Mas Hermawan. Tadi kalau Anda menyebut sudah mulai agak ngerem gitu ya, katakanlah dua-duanya nggak ngerem nih, dua-duanya sama-sama keras. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh TNI atau bagaimana pandangan Anda? Respon keras itu dari pemimpin-pemimpinnya, tapi kalau kita lihat yang di bawah, suara-suara para anggota atau simpatisan FPI dan yang lain-lain itu kelihatan takut gitu, mulai melunak. Mereka takut TNI akan melangkah lebih dari hanya sekedar statement seperti itu. Gitu. Nah, sekarang persoalannya lalu persoalan kerangka hukum yang bisa dilakukan. Salah satu serangan terhadap pernyataan TNI adalah itu masuk ranah politik dan sehingga bukan ranahnya TNI. Tapi kalau perspektif TNI yang digunakan adalah ini sudah mengancam kedaulatan. Kalau mengancam kedaulatan maka itu tupoksinya TNI. Sedangkan untuk ranah hukumnya mereka bisa melakukan backup jika diambil keputusan untuk melakukan tindakan keras. Itu harus oleh polisi. Nah, kalau oleh polisi, TNI-nya
tidak memberikan statement, apalagi tidak mendukung, ya polisinya akan rentan dari serangan-serangan politis dan serangan-serangan publik. Nah, sekarang jelas kalau kayak begini, kita tinggal menunggu langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan polisi. Oke. Apakah akan sama kerasnya seperti Panglima TNI, apakah menarik jarak atau bagaimana nih? Kan kita tunggu aja hari-hari ke depan ini. Ya, artinya gertakan dari Panglima juga menyentil dengan adanya law enforcement atau penegakan hukum yang kurang tegas begitu, Pak Hermawan? Iya, itu banyak. Disentil kan polisi, jaksa kayak gitu lah. Semua orang tahu, kemudian Kapolri sendiri bukan kemudian pada saat yang bersamaan Kapolri sendiri mengambil langkah-langkah tegas dengan pergantian para pimpinan dan pejabat-pejabat Polri yang baru dilakukan 2 hari yang lalu itu. Oke, ya sudah jelas ya sepertinya pesannya ini untuk siapa begitu. Nah, kalau kita balik lagi ke persiapan atau sidak yang dilakukan oleh Panglima ini kan bisa dikatakan puas lah dengan kesiapsiagaan dari prajurit. Apa memang standarnya memang seperti itu, seperti kesiapsiagaan itu butuh waktu? Koreksi kalau saya salah, Pak Hermawan, sekitar 6 menit begitu ya. Apa memang itu standarnya yang standar TNI memang seperti itu ya? Iya, kan 6 menit itu dari mana gitu. Kalau dari asrama ya pas lah segitu. Tapi kalau dari kalau Kopassus, apalagi kalau kita bicara Den 81 Gultor gitu, mereka kan diasramakan secara ketat, ada aturan komando tentang batas waktu dan ukuran jarak dari posisi mereka untuk bisa berkumpul, itu satu. Yang kedua, yang lebih menarik bagi saya adalah bahwa publik sering mispersepsi, salah mempersepsikan tentara bahwa Panglima itu hebat, kuat, sehingga Pak Gatot itu dukungannya banyak kayak gitu. TNI, Polri, dan bahkan ASN, ya, PNS itu sumber kekuasaannya itu berasal dari kewenangan birokrasi di dalamnya. Kalau di TNI ya kewenangan komando. Nah, karena sumbernya dari kewenangan komando atau birokrasi, hari ini pensiun, besoknya udah nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya mungkin masih ada simpatisan, tapi bentuknya hanya simpati, bukan ketundukan dalam hal perintah gitu. Nah, secara implisit atau bahkan eksplisit, ya, Pak Hadi ini menegaskan ini loh yang namanya kewenangan komando itu ya seperti ini. Dan itu memang kewenangan harus dicatat ya bahwa Kopassus itu sebagai pasukan khusus hanya bisa digerakkan oleh Presiden dan Panglima TNI, tidak bisa digerakkan oleh Kasat, KSHD. Bahkan pembinaannya pun dia relatif otonom gitu, meskipun dia bagian dari Angkatan Darat. Ini kan mirip tapi agak berbeda dari peta seperti Green Beret di Amerika atau Delta Force ya. Amerika kalau Delta Force kita sandingkan dengan Den 81 Gultor ya mirip-mirip gitu, tetapi struktur kewenangannya jadi berbeda. Itulah sebabnya mungkin kemarin ketika konferensi pers, Panglima tidak didampingi oleh Kasatnya ya, tapi langsung dari Panglima-Panglima tempurnya. Iya, Kasat itu fungsinya adalah pembinaan. Pembinaan kekuatan itu ada pada Kasat. Tapi kalau penggunaan itu Panglima TNI. Jadi Kasat memang tidak bisa menggunakan kekuatan militer. Kasat itu fungsinya pembinaan gitu. Nah, jadi kalau nggak didampingi, ya nggak apa-apa memang itu kewenangannya Panglima TNI. Kalau didampingi bagi saya, dia tidak yakin dengan kewenangan komandonya, sehingga perlu didampingi oleh para pembinanya, yaitu para kepala staf. Jadi malah yang benar itu sebetulnya ya nggak didampingi oleh kepala staf itu. Apa artinya ketika Panglima konferensi pers tidak didampingi oleh Kasatnya,
tapi menampilkan bahwa ia langsung bersama dengan komandan tempurnya. Ya dia menunjukkan yang punya kewenangan itu saya. Kepala-kepala staf itu jangan macam-macam kan kira-kira kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara politis maupun secara psikologis KSAD sudah selesai ya, soal ketundukan atau loyalitasnya. Apalagi KSAO sudah jelas, KSAL juga, dan dengan dipegangnya Maijen Tono yang sebentar lagi akan jadi Letnan Jenderal, dan Kormar Marinir itu sudah selesai. Nah karena sudah selesai, maka Panglima ini berani. Ini kan beda dengan awal-awal beliau harus keliling-keliling sebagai Marsekal Angkatan Udara, masih merasa perlu menggunakan kamuflase, baju loreng, dan didampingi oleh Kapolri, gitu. Sehingga jadi bahan ledekan. Ini kok mendampingi Kapolri, orang tidak melihat perhitungan politis dalam hal struktur kewenangan komando di dalam TNI sendiri itu. Oke, itu kan. Oke. Pak Hermawan, saya tadi mau menitik beratkan akhirnya Panglima bisa dikatakan merangkul Korps Marinir di Angkatan Laut. Apa nanti dampak paling signifikannya dari analisa Anda ketika memang Panglimanya bisa merangkul khususnya 3 Matra dan khususnya di Korps Marinir sendiri? Ingat loh, tadi saya sudah mengingatkan Marinir sebentar lagi bintang 3. Artinya kemampuannya akan ditingkatkan, pasti diperbesar. Ya, dan masuk akal, Kostrad itu bintang 3. Kalau Marinir setara dengan Kostrad sebagai bagian dari Angkatan Laut, maka kekuatannya tempurnya harus dinaikkan. Itu satu. Yang kedua, komandannya yang sekarang Tono itu mantan Pas Pampres, komandan Pas Pampres. Jadi sangat jelas mau diapa-apain, dia jenderalnya dari presiden. Dan ini Marinir punya kapasitas yang luar biasa ketika ada kasus penyanderaan kapal Indonesia di Afrika, itu yang turun mereka dan dipimpin langsung yang sekarang oleh orang yang sekarang menjadi Danjen Marinir. Nah, ini kan menjadi sangat signifikan sekali. Kenapa Panglima sangat sangat pede dan antusias lah di Korps Marinir ini. Oke. Saya mau mempertegas lagi, artinya kita sudah clear ya dengan saat ini power yang dimiliki oleh Panglima TNI begitu ya. Sedangkan kemarin juga sudah ada statement dari Panglima TNI mengenai siapa saja yang mencoba untuk memecah persatuan akan berhadapan dengan TNI. Jadi secara garis besar mungkin ini konklusi. Jadi pesan utama yang harus diketahui oleh masyarakat dari statement Panglima TNI itu apa? Ya, jangan macam-macam gitu. Kalau beliau sebelumnya menyebut politik identitas, ya harus hati-hati yang menggunakan itu terus. Gitu. Tentara Panglima bisa marah, dan kalau bisa Panglima marah, dia ngambil kebijakan itu, ya seluruh institusi militer akan bergerak. Yang menjadi persoalan kan bukan di situ. Yang menjadi persoalan rambu-rambu hukum apa yang bisa digunakan, karena ini ranah politis, ranah sipil yang bukan ranahnya militer. Tetapi kalau dia berlindung di balik dua hal itu tadi. Yang pertama adalah masalah ancaman bagi kedaulatan negara. Yang kedua sebagai backup kekuatan di belakang Polri, kalau Polri mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan politik identitas. Oke, selain ancaman dari politik identitas yang mengancam persatuan, menurut Anda hal-hal apa lagi yang berpotensi sangat kuat untuk berpotensi memecah belah persatuan? Kalau saya tidak melihat selain kasus itu ya, selain masalah. Sebetulnya politik identitas juga tidak begitu serius kalau
tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Gitu. Nah ini yang jadi bahaya, dan orang-orang yang punya kepentingan politik untuk memanfaatkan politik identitas itu, yang punya duit, itu yang jadi masalah. Gitu. Kalau mereka nggak punya uang, itu nggak masalah. Nah yang di sana itu semua orang-orang yang punya duit, yang tiba-tiba menjadi ustadz. Gitu. Sebelumnya bukan ustadz. Gitu. Yang tiba-tiba menjadi tokoh agama, menjadi ulama. Semua orang tahu kok siapa si A, si B yang di situ. Gitu. Nah, ini yang serius, yang lain sih COVID segala macam ini hanya sementara aja bagi saya. Ya. Oke ya kita harap masyarakat juga sama-sama bahu-membahu begitu ya untuk menjaga persatuan, karena itu yang paling penting, dan juga penegakan hukum bisa ditegakkan dengan benar sehingga kita tentu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Hermawan, terima kasih ya atas kebersamaan bersama kami.